Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya topik menarik dari buku The Power of Habits. Iya, betul. Kita bakal gali soal gimana sebuah krisis atau bahkan ya cuma perasaan kalau lagi krisis itu bisa jadi momen penting banget Momen buat apa tuh? buat ngubah kebiasaan yang udah mendarah daging di sebuah organisasi. Kita lihat gimana pemimpin manfaatin ini. Kadang ya karena apes, kecelakaan, kadang emang disengaja. Betul sekali. Organisasi itu kan ya mirip kita lah, individu. Penuh sama rutinitas, kebiasaan. Peneliti kayak Nelson dan Winter bilang, ini bukan soal satu keputusan gede dari atas. Tapi Lebih ke kumpulan ribuan kebiasaan kecil dari semua orang di dalamnya. Nah, kebiasaan ini seringnya bikin semacam gencatan senjata tak tertulis antar bagian. gencatan senjata. Maksudnya gimana tuh? Ya, biar semua jalan damai gitu. Kayak aturan main nggak resmi. Departemen A nggak campur urusan B, sebaliknya juga biar ya itu tadi operasi sehari-hari lancar. Tapi ini ada risikonya loh. Oke, paham. Nah, ini dia nih. Mari kita bedah gimana gencatan senjata ini bisa bahaya banget, tapi juga gimana krisis justru bisa jadi pintu buat perbaikan. Sip. Kita mulai dari contoh yang agak ngeri ya. Kebakaran stasiun King's Cross di London. Ini contoh klasik banget. Wah iya, King's Cross itu pelajaran mahal soal gimana rutinitas kaku bisa fatal akibatnya. Jadi gimana ceritanya di sana? Jadi di King's Cross itu pembagian kerja antar departemen kaku banget. Bayangin aja, petugas tiket lihat ada tisu kebakar di eskalator. Terus dia lapor? Enggak, dia merasa itu bukan urusannya. Takut melangkahi wewenang departemen lain gitu. Inspektur keselamatan stasiun juga parah. Nggak tahu cara pakai alat pemadam atau sprinkler stasiun. Loh, kok bisa? Kan dia inspektur keselamatan. Karena alat-alat itu dibawa kendali departemen lain. Petugas pemadamnya pun punya kebiasaan sendiri. Mereka lebih sering pakai hidran jalan bukan yang ada di stasiun. Plus, dena stasiunnya susah diakses. Ya ampun. Jadi karena semua mikir bukan tugas saya, komunikasi antar departemen macet total. Tepat. Respons terhadap api jadi lambat banget. Kacau. Akibatnya tragis, 31 orang meninggal dunia. Dan yang bikin sedih, krisis segede ini pun nggak memicu perubahan mendasar ya? Gagal total. Kebiasaan organisasinya terlalu kaku, terlalu tertutup untuk belajar dari tragedi itu. Oke. Nah ini beda banget ya kalau kita bandingin sama kasus rumah sakit Rhode Island. Nah, ini kontras banget. Di sana ada insiden malapraktek. Parah ini. Dokter bedah salah operasi sisi kepala pasien. Astaga, kok bisa kejadian? Macam-macam faktornya. Tekanan waktu, ada kebingungan, dan yang penting juga budaya kerjanya. Perawat itu agak segan buat ngingetin atau menentang dokter bedah senior. Ada anggapan dokter selalu benar gitu? Semacam itulah, dokter bedah selalu menang. Nah, karena kejadian salah operasi ini nggak cuma sekali, akhirnya jadi krisis gede. Ramai di media, internal juga guncang. Tapi, nah ini bedanya kan, mereka nggak biarin krisis ini lewat gitu aja. Betul, justru ini jadi titik baliknya. Ada seorang administrator, Dr. Mary Cooper, dia ngelihat ini sebagai peluang emas. Peluang buat apa? Peluang buat ngelakuin perubahan yang sebelumnya susah banget, selalu ditolak. Mereka serius banget nanggepinnya. Unit bedah ditutup sehari penuh. Buat apa ditutup? Pelatihan intensif, fokusnya ke kerja tim, sama memberdayakan perawat biar berani ngomong kalau ada yang nggak beres. Kepala bedah saraf diganti, pasang kamera video di ruang operasi. Wow, drastis ya? Iya, terus checklist sebelum operasi jadi wajib. Dibuat juga sistem pelaporan anonim biar orang nggak takut lapor masalah. Intinya, krisis ini bikin semua pihak jadi lebih lunak. Lebih mau dengar ide baru, lebih terbuka buat perbaikan sistem. Menarik banget. Dari reaksi pasif di King's Cross ke reaksi aktif di Rhode Island. Nah, ada lagi nih, pemimpin yang malah proaktif. Dia kayak sengaja pakai rasa krisis buat dorong perubahan. Siapa tuh? Paul O'Neill, waktu dia ambil alih Alcoa. Perusahaan aluminium ini kan lagi susah waktu itu. Kualitas produk jelek, hubungan sama karyawan tegang. Oke. Terus apa yang O'Neill lakukan? Nah, ini yang unik. Fokus pertamanya O'Neill itu aneh banget buat CEO baru. Keselamatan kerja. Bukan ngomongin profit dulu atau efisiensi. Keselamatan kerja di tengah kondisi perusahaan lagi sulit. Agak nggak biasa ya? Iya kan? Tapi ini ternyata strategi dia. O'Neill jadiin keselamatan sebagai kebiasaan kunci atau keystone habit.
Dia sadar Alcoa ini lagi krisis mini. Jadi dia pakai fokus keselamatan ini buat bongkar pasang kebiasaan lama. Gimana caranya dia terapin itu? Dia serius banget soal ini. Tiap pertemuan pasti bahas keselamatan. Dia kasih nomor telepon pribadinya langsung ke karyawan buat apa? Biar mereka bisa lapor langsung ke dia kalau ada manajer yang abai soal keselamatan. Terus, kalau ada kecelakaan, laporan harus masuk ke dia dalam 24 jam. Manajer yang proaktif soal keselamatan, dia promosiin. Keren. Dan dampaknya gimana? Cuma angka kecelakaan aja yang turun. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata efeknya kemana-mana, bukan cuma keselamatan. Misalnya, buat ngunongin cedera waktu nuang logam cair, mereka harus rombak total prosesnya. Hasilnya? Nggak sengaja bahan baku jadi lebih hemat. Terus mereka ganti mesin-mesin yang sering rusak demi keselamatan kan? Ya, kualitas produk ikut naik karena mesinnya jadi lebih bagus, jarang mogok. Jadi saling terkait gitu ya? Banget. Budaya kerjanya juga berubah. Karyawan jadi merasa didengerin, jadi berani kasih ide. Ada cerita karyawan level bawah kasih ide soal mesin cat, malah bikin profit pabrik aluminium siding naik 2 kali lipat. Wah, O'Neill juga tegas banget. Dia pernah mecat eksekutif puncak gara-gara nyembunyiin data penyakit akibat kerja. Itu sinyal kuat banget. Budaya lama yang nggak bener nggak ditolerir lagi. oke. Jadi jelas ya, kenapa sih krisis ini bisa seefektif itu buat ngedorong perubahan kebiasaan di organisasi? Apa rahasianya? Intinya gini, krisis atau sekedar persepsi kalau lagi ada krisis, itu bikin struktur dan kebiasaan organisasi yang biasanya kaku jadi lebih lentur. Jadi lebih gampang dibentuk ulang. Kayak tanah liat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Momen ini ngasih kesempatan buat pemimpin mendefinisikan ulang tanggung jawab, bikin keseimbangan kekuasaan baru yang lebih adil. Kayak kasus perawat di Rhode Island tadi, mereka jadi lebih berdaya. Masuk akal. Dan pemimpin yang cerdik kadang sengaja memperpanjang rasa krisis ini sedikit. Biar apa? Biar perubahan itu benar-benar nancep, nggak balik lagi ke pola lama yang jelek. Oke, jadi jelas banget ya dari contoh-contoh tadi. Momen-momen krisis, sepahit apapun rasanya, itu bisa jadi titik balik yang luar biasa buat organisasi. Betul. Kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin udah nggak relevan atau bahkan bahaya, tiba-tiba jadi lebih gampang buat dibongkar pasang. Kuncinya berarti ada di pemimpinnya ya, harus sadar dan berani ambil tindakan. Tepat sekali. Mengenali momen lentur itu, terus mengarahkannya secara sadar ke kebiasaan baru yang lebih baik. Kayak O'Neill di Alcoa atau manajemen baru di Rhode Island. Kalau nggak ada intervensi sadar itu, Ya, bisa jadi kayak King's Cross. Krisis besar, tapi nggak ada pelajaran berharga yang diambil, cuma jadi bencana aja. nah ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik buat Anda yang dengerin nih. Pernah nggak Anda amati di organisasi Anda, atau mungkin di kehidupan pribadi Anda sendiri, gimana sebuah gangguan kecil atau krisis mini gitu, malah ngebuka kesempatan buat ngubah suatu kebiasaan yang udah lama banget. Dan pertanyaan lanjutannya, apakah kesempatan itu kemudian diambil? Atau dibiarin lewat gitu aja? Sesuatu untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.